ورسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam masjid ini untuk menuntut ilmu agama, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 87 kah? Baris ke berapa ya? Baris kelima mulai bawah. Berapa? 4 kah? 3? Baris. 12 mulai bawah. Yang Rasulullah bersabda pernah memberikan keterangan tuh kah? Oh iya kah? Kita ulangi, nang Rasulullah SAW pernah memberikan keterangan dah. Berarti paling tengah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan keterangan bahwa ada kalanya seseorang yang ada kalanya seseorang tuh yang pinanya itu kelebihan lah, kelebihan yang dah, bahwa ada kalanya seorang suami gitu nah bersetubuh dengan istrinya, menjima istrinya. Lalu dengan persetubuhan itu dia ditetapkan memperoleh pahala seperti pahala anak laki-laki yang berperang menegakkan agama Allah lalu dibunuh musuh. Nah, jadi di antara
pahala orang berkumpul suami istri. Berkumpul itu ya jima. Itu pahalanya seperti berjihad fi sabilillah. Kayak penggambarannya, yaitu seperti dia mempunyai anak, lalu anaknya itu menjadi seorang pejuang Islam, berperang membela agama Allah sampai mati terbunuh di peperangan, artinya mati syahid. Artinya gonal pahalanya tah. Jadi dua suami istri, dia jima, keduanya jima, dia mendapatkan pahalanya ya kayak itu. Walaupun misalnya ada di antara salah satu daripada suami istri itu orang diponis mandul atau kada mau beranak, atau misalnya bininya sudah menepos, kada lagi haid, otomatis kada kawa lagi hamil, jima misalnya suami istri tetap dapat pahala. Nah jadi jima itu bukan cuma sekedar menghasilkan anak, tapi menghasilkan pahala. Entah itu jadi anak kah, kada kah hasilnya, mandul kah, atau misalnya kada kawa lagi hamil, tetap berpahala. Itu kelebihan orang menikah. Karena orang menikah itu halal ya lah, karena maka hubungan suami istri itu dia dihitung amal ibadah, dicatat pahala seperti dia punya anak, anaknya itu berperang membela agama Allah lalu terbunuh di peperangan mati syahid. Nah, ya jurang nang kaya membunuh Yahudi, ya berperang tadi membela agama Allah sampai mati di peperangan. Nah kayak itu. Ini jihad yang paling nyaman lah, jihad ngintah kada pematian dah jihadnya. Karena Rasulullah bersabda demikian, karena andai kata seorang suami yang bersenggama itu atau menjima istrinya, bersenggama itu menjima istri, diberi anak, lalu setelah dewasa berjihad itu berjuang di jalan Allah nang anaknya deh hingga gugur, hingga mati syahid, tentu dia akan memperoleh pahala besar lantaran amal perbuatan anaknya tersebut. Nah jadi kayak ini niat jima kah? Jadi orang sudah suami istri kan halal tah. Tentunya jima itu juga dihitung ibadah. Lebih bagus lagi diniatkan sebelum melakukan hubungan suami istri, berniat keduanya, ya Allah, seandainya pian kena takdirkan ulun ni bisi anak, maka anak ini ulun akan niatkan untuk membela agamamu, membela agama Allah. Ini kada mesti pian dia berperang di peperangan, kada mesti. Membela agama Allah ini menuntut ilmu tu membela agama Allah Ta'ala juga, menyampaikan ilmu membela agama Allah Ta'ala juga. Nah artinya bila aku kena bisi anak, hendak ku suruh anakku ini menuntut ilmu agama. Nah itu kan diniatkan juga tuh untuk membela agama Allah. Jadi jima suami istri itu dengan niat seperti itu, seandainya kada jadi anakin, tetap dia dapat pahala bisi anak, yang anak itu menjadi pejuang agama Allah, tetap dapat pahala. Nah jadi kada rugi tah, kawin tuh kada rugi karena ibadah nih tah. Jadi anak hadakah tetap dicatat pahala. Nah
tentu dia akan memperoleh pahala besar lantaran amal perbuatan anaknya tersebut. Jadi sekalipun Allah yang menciptakan anak, menghidupi serta memberi kekuatan dan kemampuan kepada anak melakukan perang di jalan Allah, tapi yang menjadi sebab dari kelahiran anak ke dunia tidak lain adalah persetubuhan yang dilakukan kedua orang tua. Jadi walaupun anaknya tadi itu jadi anak yang soleh, nyoba amal beribadah, tetap mama abahnya itu dapat pahala juga, dapat fotokopian pahala. Sebab anak itu tadi beramal ibadah. Karena anak itu hasil daripada gawian orang tua. Anak itu timbul hasil daripada persetubuhan orang tuanya, lalu adalah hamil namanya, lalu lahirnya seorang anak. Nah, yakni ketika memancarkan sperma di dalam rahim istri, lalu jadilah janin, lalu betianan nang bini nih, hingga kemudian lahir menjadi anak manusia. Nah, perlu diketahui bahwa bersenggama atau jima sebagai lantaran lahirnya anak ke dunia merupakan suatu peribadatan. Nah, jadi jima itu berpahala, hukumnya beribadah. Beribadah yakni berdasarkan 4 alasan kenapa disebut jima. Kumpul suami istri itu dikatakan ibadah, 4 alasannya jazidin. Yang pertama, sesuai dengan yang dicintai Allah, yakni menghasilkan anak demi kelestarian dan kelangsungan hidup jenis manusia, supaya ada generasi penerus. Namun kadada jima, kadada menghasilkan anak punah hai manusia ini ya Allah, tentunya dengan cara yang halal, dengan menikah. Jangan menghasilkan anak dengan melakukan perzinahan. Nah, itu dosa. Supaya ada generasi penerus. Ini ada berataan nih lah. Ini hasil gawian kuitan kita. Kalau bahari nih, nang ada nih ini berataan hasil kuitan kita bahari begawi nih. Lalu ada kita. Kedua, mencari kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak umat yang berkualitas yang kelak akan dibanggakannya. Rasulullah membanggakannya pada hari kiamat di hadapan umat-umat yang lain. Jadi disebutkan dalam hadis Nabi lah, jan Nabi, menikahlah kalian karena jan Rasulullah, aku bangga dengan banyak umat. Kan dengan menikahlah, lalu terjadilah hubungan suami istri, lalu hasillah anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Semakin banyak anak, maka semakin bangga Nabi Muhammad dengan banyak umat. Modelnya Nabi itu mah agak kakan gina delapan nabi-nabi yang lain, umatku banyaknya aja Nabi. Cuman umat Nabi yang berkualitas juga. Di sini disebutkan memperbanyak umat Nabi yang berkualitas. Kayak apa caranya supaya kita menghasilkan umat Nabi Muhammad berkualitas? Kita didik anak-anak kita dengan pendidikan agama, supaya menjadi orang yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita didik anak kita supaya beriman, bertakwa, beramal saleh, berakhlak mulia. Amun bisa maulah wara, maulah aja batu biarakan lagi. Kada disakulhakan, kada diberi nafkah yang halal, tiba jadi preman, jadi buntat. Itu umat Nabi Muhammad kada berkualitas. Nah, jadi sini memperbanyak umat yang berkualitas. Nah, jadi bila kita hendak berhubungan sama istri, niatakan kayak itu, aku ini hendak berisi anak
supaya anak kone jadi umat Nabi Muhammad yang berkualitas. Dasa bujur kita bila bisa anak dasa dididik dengan pendidikan agama, maka jadilah hubungan suami istri itu dinilai ibadah. Nah, 3, mencari keberkahan dari sisi Allah. Sebab doa anak soleh sesudah orang tua meninggal sangat besar nilainya sebagai jariyah, pensiunan pahala. Artinya orangnya sudah mati tetap dapat gaji, dapat pahala berkat doa anaknya yang masih hidup yang soleh tadi. Nah, jadi umat Nabi Muhammad yang berkualitas ialah umat Nabi Muhammad yang soleh. Nah, jadi kita lamun hendak punya anak yang soleh itu ada usaha, ada doa. Ada usaha, ada doa. Amun pian mendoakan aja kada ada usaha, lambat bisi anak soleh. Yang mendoakan, ya Allah jadikan anak ulun ulama, jadi anak ulun orang berilmu, tapi kada disakulahkan di agama. Pergaulannya pergaulan bebas, ngalih ya. Jadi ada doa, ada usaha. Usahanya apa? Menyekolahkan ke agama, ke pondok pesantren, ke mun kada kau mondok kau aja bulang-bulik. Kalau ada majlis-majlis taklim suruh hadir ke majlis taklim. Lawan didoakan. Doakan, doa ibu itu luar biasa pada anaknya. Didoakan supaya anak menjadi anak yang soleh. Artinya kita mendoakan tuh menyerahkan lawan Tuhan. Ya Allah ya Tuhanku, pian jua engkau ma'alimakan anak ulun menjadikan anak soleh. Tolong ya Allah jadikan anak soleh, alim, berilmu agama, berakhlak mulia. Jauhkan daripada perzinahan, jauhkan daripada narkoba, jauhkan daripada pergaulan bebas. Itu menyerahkan lawan Tuhan. Kita berdoa tuh menyerahkan lawan Tuhan. Kalau kita nih jujur aja, anak kita telah bila keluar rumah, kita kadang lagi mengawasi. Kita kadang 24 jam nih mengawasi rawa. Bilanya sudah keluar rumah kemana kahnya bakawan mana. Nah, jadi kita minta lawan Tuhan. Nang kita kadang mengawasi nih, tolong Tuhan jaga akan anak ulun. Jangan sambil pada hijau anak lah, jangan bakawan nang kada bagus, jangan bakawan nang menjerumuskan, bakawan tuh tulak maulidan, jangan tulak yasinan, tulak pengajian, menberjalanan kemana-mana, kalaupun gatah sana situ misalnya, jangan kayak, nah itu dipadahi anak, didoakan, diserahkan kepada Allah Taala, disekolahkan ke agama. Karena ini bila menjadi anak yang soleh, kita juga kena nyamannya dikubur. Anak yang soleh ini pasti dia menggandang mama abahnya, pastinya mendoakan mama abahnya. Nah, pastinya mengirimkan pahala amal soleh ke arwah mama abahnya, sehingga mama abahnya di dalam kubur, bahasa Banjar contoh mengetek lagi. Ya kalau mengetek lah. Kalau mengetek tuh duduk kayak gimana? Mengetek tuh orang dunia kayak tadi santai ya lagi, nah di dalam santai ya lagi tenang. Kenapa? Setiap hari dikirimnya pahala, setiap waktu dikirimnya pahala oleh anak yang soleh. Ini anak soleh ini buailah anak apa aja nang nyagawi daripada amal soleh dikirim makannya pahalanya on mama abahnya. Kadang ngalih kadang mengirim makan. Tak bepandir lawan Tuhan, ya Allah kirim makan pahala amal ibadah kepada mama abah sudah sampai. Ada perlu lewat kantor pos, ada perlu lewat JNT, ada perlu lewat kirim makan non siapa, ada perlu Tuhan langsung mengirim makan. Walaupun kita bersedekah sebiji kurma, sedekah sebiji kurma itu kita niatakan mau mama bikin sampai.
nang sampai kepada mama abah kita sekadar sebiji kurma aja lah, kada ganal pada itu. Pahalanya itu kan gonor-gonor. Ibaratnya tolah kita tuh bersedekah sebiji kurma, niatakan gasan arwah mama abah, tahan sidin seminggu, mengetek bahasa kitanya, tahan sidin sebulan, pahala kayak itu. Amun kita sebiji kurma di ini makan ada kanyang ya sebiji kurma. Cuman kalau diniatkan pahalanya untuk arwah, tahan sidin seminggu sebulan, tahan sidin santai ya nah menikmati. Nah jadilah pian beramal ibadah, sembahyang kah, puasa kah, umrah kah, menuntut ilmu kah, bersedekah kah, baca selawat kah, jangan kada ingat mangganang kuitan. Ya Allah hadiahkan pahalanya di gasan mama boleh dikubur. Kayak itu. Mana ya anak yang saleh? Sudahnya kalau sudah ulun lajari kalau bahari sudah senang sembahyang hadiah itu sudah ento. Nah gawe aja lagi sembahyang hadiah neta. Mah hadiah kuitan setiap malam sembahyang hadiah arwah kuitan. 4. Mencari syafaat. Jadi orang kawin, jima suami istri, itu niatnya apa? Supaya dapat anak, supaya kena menghasilkan syafaat. Nah, mencari syafaat sebab kematian anak yang kecil. Sebab kematian anak yang kecil. Kita kada dapang hendak anak kita tuh mati. Kita hendak anak kita tuh panjang umur, ya lah. Rasa kada dapang amun kuitan nang normal otak pikiran kada dapang mengingini anaknya nih mati. Nya kuitan ini pasti dia mengingini panjangkan umur anak ulun ya Allah. Ya lah. Bilanya garing diobati, bahkan hakun aja mengeluarkan duit. Bawa ke rumah sakit, mau operasi dan sebagainya, borot di situ, borot di sini demi anak sembuh. Mengingini anak ini panjang umur sebenarnya ibu-ibu kayak itu ayo. Tahun anak. Cuman seandainya terjadi takdir anak kita mati waktu kecil atau belum balik mati, itu Tuhan kita menjadikan anak kita itu memberikan syafaat bagi kita di hari kiamat. Ujar nang kekanakan nang mati nang belum balik tah. Ujar malaikat bepandir, wahai anak kecil, kamu kan mati sebelum balik nih, berarti kamu tidak ada punya dosa. Silakan kamu masuk surga, sana masuk surga. Jadi kata anak kecil itu, saya tidak akan mau masuk surga kalau ibu dan ayah saya tidak dimasukkan ke dalam surga. Saya mau masuk surga kalau ibu saya, abah saya dimasukkan ke dalam surga. Saya mau masuk surga. Akhirnya apa? Oh ya Allah Ta'ala, ayo sudah, mau malaikat mana cari mama abahnya buat jual surga. Nah artinya kan anaknya tuh menolong tuh bahasanya memberi syafaat. Jadi kita telah anak kita panjang umur, alhamdulillah, bagus saja. Memang kita mengingini anak kita sehat panjang umur. Seandainya anak kita mati, itu jangan sedih. Mati waktu kecil, jangan sedih, jangan berduka. Itu ada manfaatnya. Sesuai hadis Nabi, anak kecil mati sebelum balik akan memberikan syafaat kepada orang tuanya nanti di hari kiamat. Sedangkan orang tuanya rela atas musibah yang menimpa dengan satu syarat, bila pian kematian anak nang masih belum balik, jangan menyarik-nyarik lawan Tuhan. Jangan menyariki dokter ini aja, kenapa kada aku menyelamatkan anakku? Jadi dokter, aku ini manusia juga lain Tuhan. Aku ini cuma berusaha. Aku gini ya dokter, banyak isi penyakit yang aku bisa menyembuhkan. Bedahulu aku menyembuhkan penyakitku. Jangan sarik lawan Tuhan, jangan kada ridha terhadap takdir Tuhan. Amun menangis bang jar, menangis itu kada apa-apa. Kematian anak menangis itu biasa aja.
karena sayang maras lawan anak. Tapi jangan sampai hati kita kada terima atas takdir Tuhan, kada ridha dengan takdir Tuhan. Apa kali sampai misalnya mahampas-hampasakan piring atau mahangkup-hangkupan kepala ketawing, itu kan tandanya kada ridha. Amun segala menangis saja, mengganang anak, sedih, itu biasa aja nih tuh. Ada apa? Cuman jangan sampai berlarut-larutan. Maka anak yang mati itu kelak akan memberi syafaat kepada kedua orang tuanya. Iya nang tadi ulun kada kon masuk surga, malaikat teh mun mama abah ulun kada masuk surga juga. Nah, mau kada mau mama abahnya masuk surga juga berkat anak tadi memberikan syafaat. Nah, di Palestina tuh banyak loh kanak-kanak yang mati semalam tuh ya Allah, nang karena reruntuhan nang bom tuh. Nah, itu sebenarnya mama abahnya untung lah. Apalagi matinya mati syahid pulang. Mama abahnya gini dapat syafaat gini di hari kiamat. Jadi 4 ini perlu kita niatakan bagi nang punya bersuami istri nih. Bila hendak bagawi neta ingatakan nang 4 gini. Napa? Aku nih hendak berkumpul suami istri nih, hendak berjima nih supaya hasil anak. Supaya hasil anak, walaupun misalnya bakabi orangnya. Nah, yang penting niat dulu. Ini bisa jabian kabi itu gagal. Nah, kabi itu kepanjangannya keluarga banyak lah. Nah, keluarga banyak lah, keluarga berencana supaya sedikit anak. Nah, terus larangan melihat wanita lain nih, terutama bubuhan lelakian nih. Bubuhan lelakian kada boleh manjanaki bebinian yang bukan mahram. Walaupun bebinian itu misalnya sudah menutup aurat, apalagi bebiniannya membuka aurat, haram. Larangan melihat wanita lain. Wanita lain maksudnya wanita itu bukan mahram baginya dan bukan istrinya. Amunnya wanita itu istrinya sendiri boleh, atau wanita itu wanita yang mahram bagi dia boleh. Mahram itu kan kada boleh nikah, seperti anak perempuannya istri dan sanak perempuannya ibunya, nininya, ya kalau binantunya itu kan apa. Melihat wanita lain adalah dilarang agama. Melihat ini bukan sekedar melihat saja, menjanaki. No, lawas berendam dengan melihatina. Amunang melihat satu mata aja lalu berpaling, kada apa-apa. Nah, melihat wanita lain adalah dilarang agama, artinya haram hukumnya bagi lelakian yang bukan mahram. Demikian sebaliknya itu juga. Bebinian kada boleh juga memandang menjanaki laki-laki yang bukan mahram bagi dia. Laki-laki yang seandainya nikah tak boleh nikah. Cuman sebelum nikah belum kada boleh apalagi sama-sama belelekan berdua bebiniannya memandang kepada lakiannya memandang kepada bebiniannya, haram juga dah. Nah, demikian sebaliknya aja. Dalam kaitan ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ini ayatnya wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Surah Al-Ahzab ayat 53. Dan apabila kamu
wahai lalakian, maksudnya kamu tuh ya bubuh lalakian. Dan apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka itu siapa? Istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Tabir itu dinding, bedinding. Bila hendak keperluan apa lawan babinian, bagusnya bedinding. Antara lakian supaya kada belilihatan. Quran surah Al-Ahzab ayat 53. Cuman ada kena nang dibolehkan nang belilihatan cuman seperlunya aja. Ya tadi ya pernah ulun sampaikan ketika belajar agama kayak ulun numbian nih. Ulun numbian ingin nggak tapi menjanaki jo ulun numbian ulun ngatin kitab aja nah. Seperlunya aja. Ketika jual beli, nah boleh aja tah. Beli lihatan satu mata hijau jual beli. Ketika jadi saksi, nah ada apa tuh beli lihatan. Tapi tentunya sesudah sama-sama menutup aurat. Ketika berobat, namun kada ada lagi dokter babinian, misalnya pian berobat pian cari dulu dokter babinian, jangan dokter lelakian, apalagi lelakian itu bukan mahram. Amun dokternya tuh abah pian seorang ada apa-apa, tuh lelaki yang mahram namanya. Kayak ulun nih hendak berobat cari dokter laki-laki aja, jangan dokter bini-bini. Kecuali kan ada lagi dokter laki-lakinya, ada lagi nah adanya dokter bini-bini, nah mau kan beli lihatan itu ada 4 macam yang dibolehkan. Selain itu saya ada boleh. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Surah An-Nur ayat 30 sampai 31. Katakanlah, Allah Ta'ala nih berpadir kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, katakanlah, sampaikanlah, dakwahkanlah kepada orang laki-laki, kepada laki-laki yang beriman. Kenapa? Hendaklah mereka laki-laki yang beriman menahan pandangannya, atau jangan menjanaki kepada babinian yang bukan mahram, dan memelihara kemaluannya. Mata dijaga, nang di bawah dijaga juga kemaluan. Ini berkaitan keduanya lah. Kalau orang tuh kawa memelihara matanya supaya kada menjanaki orang, insya Allah kemaluannya terjaga juga. Tapi kalau matanya nih kada pandai dijaga, kada dijaga matanya nih, iya nang di bawah kan coba gerak. Nah, kemaluan nih. Iya orang melakukan perzinahan itu kada mau bang, bila tetamu langsung berzina kada mau. Bapak pandangan dulu. Nah tuh gara-gara mata lo tah. Melihat mampu ngasih aja laki anu Allah nih aja tuh ngasih pada lakiku jangan yang menjadi laki orang nih. Lalu ay hendak, lalu ay kacar. Itu gara-gara mata. Gara-gara mata. Lalu kena tertarik, lalu kena mendekati, lalu kena kisah minta nomor telepon, kisah anak pakawanan aja dulu. Itu kan tuh mukadimahnya gitu. Makanya dalam Al-Quran tuh ayatnya wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati perzinahan. Itu kata-katanya tuh mengandung mana? Janganlah kamu mendekati perzinahan. Kadang janganlah kamu berzina. Ada
amunnya orang lah tatahanya tatamu langsung bejina sakada mungkin didekati dulu, ada mukadimahnya, pacaran dulu, kenalan dulu, main chat-chatan dulu, lalu kisah napa, kisah curhat kayak gini tak, anu aja, curhatnya lawan laki orang, curhat, aku ini dalam rumah tangga, nabahnya tuh ini kada tapi akur lagi jan, kayak bina kada tapi bahagia, ujar kisah curhatnya, lalu lakiannya nih menanggapi juga, aku kan kayak tujuan biniku jauh ini, aku jarang mana biniku, apa mau mayan bener, ujar, sampai kita lihat nasib lah ujar. Isa nasib bisa kita sajodoh ujar. Anu situ di mana? Bagian aja. Aku di sini. Anu aku penasaran mana kamu kalau kita ketemuan berselingkuh sekalinya. Lalu ujung-ujungnya apa? Ya main tangan akhirnya mana ke hotel akhirnya ada mukadimahnya gara-gara mata tuh. Makanya tahanlah pandanganmu dan peliharalah kemaluanmu. Dalam ayat ini maksudnya yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka orang nang beriman nih. Makanya tadi kita nih kan masing-masing punya nafsu masing-masing punya nafsu, cuman nafsu ini supaya halal dijalurkan ke halal ya ada nikah ngarannya, jangan berpacaran, nikah halal. Imbah nikah tuh bebas saja, anak berapa kali gak sehari. Tapi lamun berpacaran, apalagi memacari laki orang atau memacari bini orang, itu haram terus tak. Memandiri bini orang haram, memandiri laki orang haram, dan lagi sebagainya. Merusak rumah tangga orang, ya, rumah tangga seorang rusak juga. Nah, auzubillahi min zalik. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Kita adalah minta maaf sudah bisa pasangan yang halal, lalu kita main mata tanpa sepengetahuan pasangan kita. Tuhan melihat saja nang seretan mata kita, kijipan mata kita kepada laki orang, kepada bini orang, Tuhan tahu aja. Dan Tuhan akan mencatat itu sebagai dosa. Tuhan aja tahu aja nenggawian kita nih, walaupun pasangan kita kada tahu, walaupun bini laki kada tahu, Tuhan tahu aja. Nah, katakanlah pulang nih sebaliknya, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada wanita yang beriman, nih bubuhan bebinian nih pulang, hendaklah mereka buhan bebinian menahan pandangannya, dijaga mata, jangan menjanaki lelakian yang bukan mahram apalagi laki orang. Tapi aku jar hari-hari ya menjanaki laki orang sih sekalinya laki mama abah artinya apa nih tak laki mama tuh ada bapak, abah seorang tuh ada bapak. Misalnya laki orang, laki kawan, nah jangan. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, karena bila sudah melihat tuh nang di bawah ya bagarak. Maksudnya hendak juga. Nah, oleh karena itu supaya nang di bawahnya terpelihara, nang di atas maksudnya mata dijaga juga. Mengontak wajar mata lawan nang di bawah tuh mengontak aneh juga, Allah hebat juga bisa mengontak. Quran surah An-Nur ayat 30 sampai 31. Dalam kaitan larangan melihat wanita lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "An-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis, faman tarakaha khaufan min Allah taala a'tahu Allah taala imanan yajidu halawatahu fi qalbihi." Memandang wanita lain, ini lelakian memandang wanita yang bukan mahram baginya, menjanaki. Nah,
atau melihat bini orang misalnya, tuh bagaikan panah beracun. Pandangannya tuh panah beracun. Dari panah iblis, panahnya iblis, panahnya beracun ulang. Maksudnya tuh beracun tuh kadepang nang membunuh orang tuh kada. Cuman gara-gara panah itu kina, bila orang sudah kena panah setan, mana iblis, itu sudah karena jebakan iblis, nyaman sudah iblis kina menjerumuskan. Maka barang siapa meninggalkan memandang wanita lain karena takut kepada Allah, sama juga tah bebinian meninggalkan memandang laki-laki lain karena takut kepada Allah. Padahal kawan nih mah udah memadahkan dah. Anu jar, itu tuh bungasnya lakinya, ayo lihat koler ende jar. Oh iya kisah kuat gimana? Koler ende jar. Paling sekali ini melihat jar, gininya lewat ke pada lagi melihat bungas bener. Itu laki orang tuh ya. Ada seorang jar. Nah itu batu binian itu. Kada nang mana jar. Nah ya, niscaya Allah memberikan kekuatan iman kepadanya. Yang keimanan itu bisa dirasakan kemanisannya di dalam hati. Dia akan diberikan rasa lamak manis iman yang akan dirasakannya kalau inya pandai menjaga matanya. Sejalan dengan keterangan Rasulullah SAW di atas, Nabi Isa bin Maryam alaihissalam telah bersabda, iyyakum wan nazrata fa innaha tazra'u fil qalbi syahwatan wa kafa biha fitnatan. Takutlah kamu dari memandang wanita lain, karena dengan memandang itu dapat menumbuhkan syahwat di dalam hati, ya keinginan hendak melakukan perzinahan, apalagi wanita itu wanitanya bungas. Dan cukuplah memandang wanita itu sebagai sumber fitnah. Nang jadi fitnah gen itu cukup sudah nang kejahatannya, apalagi sampai menjerumuskan kepada perzinahan. Nah, sebenarnya bukan cuma memandang kepada lawan jenis yang bukan halal aja yang dilarang. Kita itulah, apalagi hatinya sudah cinta lawan dunia, tamak dengan dunia, artinya lebih mengutamakan dunia daripada akhirat deh. Kita tuh kadang mesti memandang nang lawan jenis. Kita keluar rumahnya biasanya nang mengajak beli hati karena di luar rumah. Tapi ini di dalam rumah kan bisa juga tahu. Kenapa? Lewat Facebook tahu, lewat status kawan tahu. Kawan misalnya nuker mobil, maka di postingnya mobilnya di status. Kita semuran kan nuker mobil, cuman hendak juga bisa isi mobil. Nah, gara-gara memandang status kawan itu, ya kena hendak juga jar dalam hati asa kacar juga, makanya orang juga kan. Kadang mesti memandang kepada lawan jenis, kepada perkara-perkara dunia pun kalau kita memandang dengan pandangan syahwat, hendak jua. Amunnya misalnya kawan misalnya memposting, contoh misalnya memposting apa, hadir di majelis ilmu ya, di postingnya, lalu kita melihat hendak jua, bagus saya bang gitu. Bagus saya bang itu amun masalah akhirat nih, berarti kawan mengerjakan anak juga kita bagus, itu bagus. Tapi kalau masalah perkara dunia, kemewahan dunia, hendak juga kita, pada kita kada sanggup. Nah itu jadi masalah, jadi pikiran bagi kita. Hendak juga kisahnya nih. Lalu kita dipaksakan bau tangan nukar. Nah, ini gara-gara mata biarlah. Atau kita kadang melihat cuman kawan bagi saya, nah gara-gara kawan juga si anu tuh jar hanya nukar baju jar, berapa harganya jar, 5 juta harganya jar, bagus bener barangnya jar. Amunnya nukarnya gasen
gasan beribadah ya kalau kelarangan mah 5 juta tuh deh kelarangan mun beribadah nih kan tapi dilihat orang ya Allah gasan beribadah nukar-nukarna gasan beribadah. Nah ya nomor-nomornya kada bapak juga kada dah kalau pian nukar baju sampai 5 juta kada dah oleh harus sah gin bola kita baju na ada gin baik digunakan duitnya tuh nang nukar nang perlu aja nukar nang perlu juga kada ada juga pang nama memuji majar kalau viral misalnya di Buan Selan ibu anu jar nukar baju 5 juta harganya jar ya paling sah ya stomat itu aja viralnya isok hilangnya sudah kisahnya nah kada dah oleh dan kada ada yang penting-penting aja kita nukar sahabat Sa'ad bin Jubair menerangkan ulun gin baju buaya ancak diberi orangnya juga ancak diberi orang juga baju ini baju gamisnya beriin orang lah tapi banyak beriin orangnya juga ulun cukup aja tah awak saikongannya juga kada nang 5 atau awak bahwa fitnah bagi Nabi Daud alaihissalam adalah karena memandang wanita. Jadi Nabi Daud ini pernah jasidin melihat bebinian nang bebinian itu bungas dan bebinian itu bini orang. Juga diterangkan bahwa Nabi Daud pada suatu ketika pandangannya jatuh ke istri Uraya bin Hanan. Uraya ini lelakian bisi bini. Lalu hatinya terpikat pada wanita itu, pada nang bini Uraya nih. Handak kayak ulun nih gini misalnya leh ada bini orang nang bungas di kampung nih malah katuju menyenaki bisa jatuh cinta ya soko tapi sepihak ya bang bahaya ya kalau ada bini seorang ada jadi rumah misalnya. Dalam hal ini Nabi Daud tidak berdosa sama sekali karena Nabi Daud ini kan nabi maksum. Cuma itu bukan dosa itulah. Cuman ini sebagai contoh ya kisahnya ini artinya gara-gara bebinian nih. Karena jatuhnya pandangan kepada istri Uraya itu tidak sengaja Nabi Daud nikin melihat kada bisa sengaja juga pas berjalan sengaja tak lihat gitu nah. Bukan melihat kada bisa sengaja tak lihat. Berarti di sini paling akan naik. Tapi sidin sadar bahwa ini binian bungas. Nah, kada berdosa kalau kita. Nah, demikian pula kecondongan atau keterpikatan hati Nabi Daud setelah memandang cuman ada membekas di hati setelah melihat terlihat itu tak was bini orang ini dalam hati nih kan namanya laki-laki normal ini bila melihat binian bungas itu kan tahu katuju bebinian gitu bila melihat lelakian bungasnya tahu katuju itu normal. Nah itu pun tidak berdosa juga bagi Nabi Daud nih sebab terpikatnya hati itu tidak dapat dikuasai. Artinya kadakawa menghindar. Contoh misalnya ulun tak lihat bebinian bungas misalnya walaupun ulun palingan pandangan itu melupakan tuh desa ngalih dan itu ibaratnya sejam 2 jam sehari 2 hari keingatan aja tah perlu waktu melupakan itu makanya bahaya tadi kadang menjaga mata tuh bahaya kadang kawan dikuasai hati nih iya nang terpikat deh. Nah jadi tidak dituntut untuk meninggalkan kecondongan hati. Maka setelah hati Nabi Daud jatuh cinta kepada istri Uraya lalu jatuh cinta kepada bini orang nih saya gara memandang nih lalu memintanya kepada Uraya
Bandir Nabi Daud itu Oraya. Seraya berkata, wahai Oraya, ceraikanlah istrimu jangan. Artinya si ini kan kada mengambil bini orang, kada si ini soro lakinya nih menceraikan, dan berikanlah kepadaku. Kena bila kamu sudah ceraikan, habis sudah idah, tahu kaidah kah? Ada di zaman syariat Nabi Daud tuh. Jam sekarang kan ibadah dicerai itu kan kada kawin lah idah. Itu idah orang yang dicerai itu 3 kali suci. 3 kali suci haid, suci. Hanya boleh kawin. Kalau bebinian itu kada hamil. Nah bebinian ditalak atau dicerai oleh suaminya. Cerai talak 1, talak 2 kan. Tapi kan dirujuk lakinya lagi. Kan dimantuki lakinya. Sampai habis idah. Berpisah sudah tak? Berpisah. Tapi kalau dimantuki lakinya dalam masa idah tadi bebelikan aja pulang, kada jadi berpisah. Tapi amunnya dalam masa idah nanti kali suci tadi kada dimantuki, kada dibuliki oleh lakinya, habis sudah. Kada lagi statusnya suami istri, bercerai sudah, resmi bercerai sudah dalam agama bercerai sudah. Namun kada dimantukinya dalam masa idah tadi kada dibulikinya 3 kali suci. Nah boleh hai laki itu binian tuh nak kawin pulang dengan laki-laki lain. Itu kalau biniannya kada hamil. Amunnya biniannya hamil itu sampai melahirkan, masa idahnya tuh melahirkan hanya boleh kawin dengan laki-laki lain, binian yang ditalak bah. Amunnya bangnya biniannya ini kada pernah haid lagi, jadi kada kalau menghitung masa suci itu nya kada haid lagi. Umur misalnya 70 tahun sudah, lalu ditalak lagi. Itu idahnya 3 bulan. Idahnya 3 bulan. Bila 3 bulan boleh kada dirujuk oleh lakinya nih. Bolehnya habis idahnya 3 bulan bolehnya kawin dengan laki-laki lain. Wahai Oraya, ceraikanlah istrimu dan berikanlah kepadaku. Oraya akhirnya merasa malu untuk menolak permintaan Nabi Daud, karena Nabi yang meminta sekali nyaman nih menolak. Ia mau kada mau hingga kemudian istrinya diceraikan. Dan yang demikian itu sudah dalam syariat agama Nabi Daud adalah diperbolehkan. Dibolehkan sekalinya dalam syariat Nabi Daud. Namun syariat Nabi kita kan kada boleh kalau yang mau menyuruh orang menceraikan istrinya kada apa-apa tah. Contoh misalnya ulun nih, misalnya melihat pian nih, ada di antara pian anak ulun yang terpikat misalnya, "Komai, pian siapa nama pian? Aku namanya anu jar." Misalnya Galuh, nah dia jar. Sudah belaki kah? Masih bujang. Sudah belaki, Bang. Kalau mandiri laki piannya ceraikannya bini kam Galuh tah, aku kena anak. Nah, kada boleh itu, kada boleh. Perusak rumah tangga orang karanya dalam syariat kita nih. Adapun syariat dalam syariat Nabi Daud itu diperbolehkan ya, diperbolehkan, dan sudah merupakan adat kebiasaan yang berlaku di tengah kehidupan umatnya. Itu biasanya terjadi di zaman Nabi Daud. Syariatnya beda dengan syariat Nabi Muhammad. Amun kita kayak itulah dibadahkan orang, amunnya binian adalah dibadahkan orang pelakor, perabot, tapi ya suami laki orang pelakor. Nah, bisa sembati orang. Nah, lawan jualah minta maaf. Nah, ini bukan kita nih menyinggung orang apa, cuman orang menyampaikan sabujurnya aja. Pian misalnya kada bapak lawan menjodohkan pian lah. Pian sudah bisi laki. Sudah bisi laki nih. Sakanya laki pian diam-diam bebini wan orang sebelah. Kawin wan orang sebelah. Kawin nikah tapi kada bapadah lawan pian. Nah, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai beranak dah misalnya seikong. Sakanya ketahuan juga akhirnya. Nya kayak itu biar kayak apa bisa ketahuan.
Orang kan memadahkan. Nah, lalu pian sarik benar Pak, merasa dibohongi, merasa dikhianati dan sebagainya. Itu wajar aja karena laki pian berdusta, dikira mau unjun ke semana. Soalnya haro kawada bini anom, tapi bulik ke rumah dasar membawa iwak setengah gayong, sekalinya nukar iwaknya di pasar. Nah, ulun ada bisi kawan pian lah. Amun ulun sebut namanya tawai pian, tapi aku udah boleh ibah kena. Kawan ulun ini orang daerah sini juga munjun, katanya munjun. Bininya ini termasuk bini nang pemamayan. Nya tahu sudah kalau bininya nih bila aku aja bila boleh nih kada pokolehan. Tanya kada boleh pasti ada memamai. Jadi bila kada pokolehan nya nukar iwak boboyo tuh nukar. Bubuhan nang orang Malukah, orang munjun itu kalinya. Jadi boleh ke rumah, nyemunjun juga, cuman kada dapat, kada berajaki. Jadi membawa juga himong bini himong. Kenapa? Laki pokolehan banyak pada nukar. Nah, kenapa? Amun kada kayak itu aku disadiki biniku. Boleh ke rumah di mamainya. Bapak tetangga harianan tolak sakanya kada pokolehan juga, ujar. Nah, daripada dibilang bini saya nukar. Jadi bininya tuh mau menyayangi iwak ya, ini berkisah menyayangi iwak. Sekalinya di dalam iwak tuh ada banyak kawan. Berarti pokolehan apa tuh? Biasanya pokolehan membanjur kan namanya itu orang nang apa tuh macam-macam ya kalau nang kami nyambat membanjur neta diandaki pakai kawan kena di toko iwaknya kan ibarat ambil iwaknya tuh nyentuh dipotong anunya tuh jadi kawannya tertinggal kan saking bungulnya bininya nih kada tahu kada mencurigai kan amun mau unjun tuh kada mungkin kawannya ketinggalan di dalam anu ya Allah dipacul kawannya nih tuh nih setiap iwak pun kawan ini saking bungulnya bininya aku kawan dimulai kada curiga nih. Amun pian bisa curiga kenapa mau unjun kawannya sing banyak kan kayak ini tertinggal. Nah, pasti nukat nih wak nih. Nah, jadi misalnya pian ya Allah nauzubillah min zalik pangleh dicontoh aja. Tahu sudah abahnya nih ini jangan pian menuduh, "Oh, pian ini berselingkuh kah?" Jangan. Berselingkuh tuh wae bejinah, sedangkan laki pian halal aja inya menikah juga. Nah, jangan kata-kata lakiku berselingkuh tuh menuduh orang berbuat bezinah katanya. Orang hukumnya dalam agama nih orang tuh kada bezinah dituduh bezinah. Berselingkuh nih tuh ya dalam garis merengnya bezinah. Jadi misalnya laki ketahuan sudah bisi bini anom sarik itu biasa aja ya Allah, cuman jangan mengeluarkan kata-kata pian berselingkuh atau lakiku berselingkuh itu sama menuduh orang berzina. Sedangkan lakinya halal aja nikahnya, cuman kada bepadah tadi lawan bini tuha. Nah, kayak itu. Jangan sampai tahu ucapan kayak itu. Sama juga kita tuh melihat tetangga kita, mengetahui kawan kita lakinya nih bebini pulang kalain, lalu kita memadahkan lakinya tuh coba selingkuh, salah juga. Berselingkuh tuh bezinah, sedangkan orang ada bezinah, orang kawin pulang dengan cara yang sah menurut agama walaupun dikasiri, salah juga kita. Kalau kita misalnya mengisahkan bapak jualnya mengisahkan rumah tangga orang, apalagi tuh ucapan misalnya lakinya berselingkuh ya atau bininya berselingkuh, padahal orang nikah dengan amunnya bininya berselingkuh itu wajar aja karena bini itu bila ada laki kada bolehnya kawin dengan laki-laki lain, hukumnya zina. Coba kada boleh juga kita mengurusi rumah tangga orang. Amunnya lakinya ya kada apa-apa lah kalau ini bini 2, 3, 4 kada apa-apa lah. Artinya laki itu kada berselingkuh harinya bisi bini pulang gitu. Jangan mengatakan berselingkuh. Nah. Atau misalnya kita menyambati misalnya
binian nya bebinian kada bisa lah nang kada pernah berlaki tah. Lalu inya kawin dengan laki orang. Jangan juga kita padahkan bininya nih berselingkuh dengan laki orang, jangan juga amun inya nyata nikah nang dengan secara agama sah. Salah juga kita memedahkan itu aja berselingkuh dengan laki orang jan. Nah, kada boleh juga kita fitnah karena ini tuh. Amunnya inya nyatanya bujur inya bakawin menikah bujur-bujur lawan. Nah, jadi pandiran kita ini dijaga juga, jangan sampai luput, jangan sampai fitnah. Kita juga kita dapat dosanya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Ini belum tontong lagi kisah Nabi Daud kata Bapak. Kita sambung pulang. Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum